Di dalam ilmu nasab, ida urifal wadi'u intafal istidlal. Apabila ditemukan dan diketahui pemalsunya, maka istidlal itu hilang. Nah, kitab Tuhfatul Talib ini tidak bisa untuk dijadikan referensi. Kenapa? Walaupun dia kitab nasab, tetapi penulisnya sudah iktiraf bahwa dia mendapatkannya bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan di dalam kitab nasab, nasab itu bisa diisbat hanya oleh kitab-kitab nasab. Jadi kitab-kitab nasab yang ada di sejak masa 199 Hijriah, Abnaul Imam fi Misra Wassam, itu Abnaul Imam kitab aslinya yang kemudian pada abad kelima dipalsukan, katanya ini karya Yahya bin Ismail Toba-Toba, padahal itu karya Ibrahim Toba-Toba yang wafat 199 Hijriah. Itu sudah ada kitab nasab, 199 Hijriah sudah ada kitab nasab, ditulis semua keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Gak bisa orang masuk-masuk sembarangan. Kemudian ada kitab Nasabu Quraisy, ada kitab Nasab Bani Quraisy, ada kitab As-Sam'ani tentang nasab, ada kitab Silsilatil Alawiyah 340 Hijriah karya Abu Nasr Al-Bukhari. Tapi di situ bukan masa di mana Ahmad bin Isa hidup, jadi kita nggak pakai sebagai dalil. Yang kita pakai dalil mulai daripada kitab nasab yang bisa diakses paling tua, yaitu Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Jadi kitab-kitab nasab itu sudah menafikan mereka sebagai turun Nabi. Ini kata Hanif Alatas, kalau tidak ada yang menyebut, itu bukan berarti dia tidak ada. Kalau misalnya ada yang menafikan bahwa Alwi bukan cucu Nabi di abad 5, baru bisa diterima bahwa Alwi itu bukan cucu Nabi. Tapi tidak ada orang yang menafikan Alwi sebagai cucunya Ahmad bin Isa di abad kelima. Alasannya begitu. Kalau Kiai Imad bisa menemukan satu kitab yang menafikan katanya Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, Alwi sebagai cucu daripada Ahmad bin Isa, baru itu sahih. Kalau tidak ada yang menafikan, tidak, kata saya. Coba lihat dalam kitab tauhid yang kecil aja, kitab Syarah Aqidatul Awam. Kitab apa itu? Karya Ibrahim Al-Laqani, Tuhfatul Murid ya. Tuhfatul Murid itu bagaimana? Sesuatu yang sah untuk dinafikan adalah sesuatu yang subut. Sesuatu yang bisa ditiadakan adalah sesuatu yang ada. Kalau sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa ditiadakan karena dia sudah tidak ada secara ontologis. Sekarang ada yang tidak hadir, misalnya istri keduanya Kiai Suparman. Istrinya ada, makanya saya candain. Misalnya Kiai Suparman punya istri dua, misal yang hadir cuma permaisuri, ada misalnya namanya Mesaro, misal. Kok masyarakat tidak ada? Nah, tidak ada itu karena memang tadinya ada. Tapi kalau memang sesuatu itu tidak ada, maka bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian kita nafikan? Itu dalam teori filsafat itu tidak logis. Kalamun ghairu mantiqiyyin, kalam yang tidak mantiki, yang tidak logis, tidak masuk akal. Nah, ini akan panjang ini karena semuanya sudah paham. Nanti kita di dalam diskusi aja bahwa begini kesimpulannya. Untuk mengetahui dia diisbat cucu Nabi atau tidak, itu menggunakan metodologi nasab, ilmu nasab dan kitab nasab. Secara kitab nasab mereka sudah hakul yakin kata Ramai Rama bahwa mereka bukan cucu Nabi.
Untuk mengetahui apakah mereka ini nama-nama yang disebutkan sampai Ahmad bin Isa itu sosok historis, orangnya betul-betul ada atau tidak, itu menggunakan pendekatan historis, yaitu melalui menelusuri nama-nama keluarga mereka ini dalam kitab-kitab sejarah. Dan dalam penelitian penelusuran saya mengenai nama-nama keluarga mereka, dari mulai Abdurrahman Segaf, kakeknya Ali Abu Bakar As-Sakran, Abdurrahman As-Segaf, punya ayah katanya namanya Muhammad Maula Dawilah. Ini adalah sosok yang fiktif. Dari mulai Muhammad Maula Dawilah, punya ayah Ali Sahibud Darak, Ali Al-Ghayyur, Faqih Muqaddam, Ali bin Sahib Mirbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi, sampai Ubed, itu semuanya sosok ahistoris, orang fiktif yang namanya diurut begitu saja demi untuk mencapai ketersambungan sampai Ahmad bin Isa yang sudah sahih sebagai keturunan Nabi. Jadi jangankan bisa diisbat secara ilmu nasab, uang sosoknya aja nggak ada. Bagaimana sih Kiai Ahmad bisa menemukannya? Begini Pak, di Tarim itu banyak orang dulu. Faqih Muqaddam itu 653 Hijriah. 653 Hijriah di Tarim itu banyak ahli-ahli agama, ulama-ulama besar. Ada kitab-kitab nasab sejarah yang ditulis. Kejadian apa saja yang terjadi di Tarim itu ada dalam kitab Al-Yafi'i, dalam kitab Tabaqat Fuqaha Yaman, dalam kitab As-Suluk, semuanya diterangkan. Ada kejadian pembunuhan para fuqaha 560 Hijriah itu, ada penyerbuan dari kerajaan membunuh para kiai-kiai karena perbedaan dalam cara pandang keagamaan. Tapi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan ulama baik yang dibunuh maupun tidak dibunuh dari keluarga Ba'alwi. Kenapa? Karena memang waktu itu mereka tidak ada di Tarim. Tapi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan ulama baik yang dibunuh maupun tidak dibunuh dari keluarga Ba'alwi. Tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, muncul itu fotonya dengan dua bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin menjadi pahlawan nasional, ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Seorang Balawi lagi dari Kalimantan diusulkan, hampir aja 2021-2022 itu akan diangkat. Akhirnya turun para sejarawan, Profesor Anhar Gonggong. Ini bukan pejuang. Sultan siapa namanya itu? Sultan Hamid. Ini adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Manuskrip di abad ke-6-7 itu ternyata semuanya palsu, dan kiai-kiai bisa untuk melihatnya di buku mengungkap manuskrip-manuskrip palsu. Yang sudah tahu kesimpulan diskusi ilmiah Jayai bahwa memang berdasarkan apa yang telah saya teliti, bapak-bapak juga mungkin udah banyak yang membaca buku yang sudah saya terbitkan, baik tentang kronik ilmiah perjalanan saya di dalam bagaimana selama 2 tahun lebih membahas tentang batalnya nasab Balawi, kemudian berbagai macam buku-buku yang spesial, misalnya buku khusus tentang mengungkap manuskrip-manuskrip palsu yang diberikan oleh Rabita Alwiyah, dalam hal ini via Rumel Abbas. Itu juga ada semuanya, semua apa yang telah mereka atribusikan sebagai manuskrip-manuskrip di abad ke-6-7 itu ternyata semuanya palsu, dan kiai-kiai bisa untuk melihatnya di buku mengungkap manuskrip-manuskrip palsu Ba'alwi versi Rumel Abbas. Kemudian juga buku yang terakhir yang kemarin, sekarang ini orang-orang lagi mencari buku itu, yaitu
buku yang saya beri judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Itu dalam beberapa bulan saja itu sudah hampir 1000, padahal harganya mahal ya. Harganya itu diterbitkan oleh penerbit teman saya itu, karena saya itu kan nggak biasa untuk menulis kemudian ingin dijual gitu, enggak. Pokoknya saya menulis, saya taruh di PDF, saya sebarkan agar bisa dibaca. Siapa aja yang mau mencetak silahkan, kan begitu. Akhirnya dicetak oleh teman saya, harganya 200.000, tetapi punya Rabita Alwiyah yang tebalnya hampir sama, harganya itu sampai 40.000 diturunin, nggak laku-laku. Tapi yang punya saya 200.000, bahkan sekarang dinaikin 210.000, saya lihat di Shopee itu malah makin dicari orang. Ini adalah sebuah indikator bahwa mayoritas masyarakat ini bersama kita, dan kesimpulannya sama, bahwa Ba'lawi bukanlah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka sudah ada kesimpulan sendiri di hatinya. Jadi tesis saya ini dijadikan sebagai bumper aja. Ini ada. Padahal mereka udah dari dulu mungkin nggak percaya nih cucu Nabi tukang mintain duit begini, nggak percaya cucu Nabi ada yang nyolong motor orang, nggak percaya ada cucu Nabi. Semalam itu ada yang cerita di kampung apa di sana, semalam acara dia marawis, bawa anaknya perempuan, mohon ke kiai itu ke kamar mandi, ternyata nyolong duit di kamarnya kiai itu. Ini anaknya yang marawis ini, Habib itu. Nggak mungkin orang-orang yang menisbahkan diri pada Rasulullah kemudian mempunyai akhlak demikian. Nah, apapun itu sekarang buktinya sudah ada sebuah penelitian ilmiah. Sebelumnya penelitian firasah masing-masing itu sekarang sudah mendapatkan sebuah cantolan hukumnya yang secara ilmiah bahwa betul Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Dulu guru saya Yai Abuya Dimyati itu kalau ada Habib sini dele ya incu Nabi ya, ini matanya dibuka, dele ya incu Nabi asli ya. Itu artinya beliau nggak percaya, tetapi tidak pakai dalil, tidak pakai data, itu kasfan, maka tidak bisa untuk diikuti. Karena kasfan itu tidak bisa diikuti. Jangankan mukasafah hanya dalam masalah nasab, hanya dalam masalah Ramadan saja, walaupun bertemu Nabi, malam kita bertemu Nabi mengatakan besok adalah Ramadan, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk bisa menjadi patokan orang berpuasa. Nah gitu. Jadi mimpi, kasab dan sebagainya itu laisat hujjatan lil hukmi. Nah, saya ini mengadakan penelitian ilmiah. Bener nggak ini Habib ini cucu Nabi? Ilmiah itu berdasarkan 3 hal. Pertama adalah dia harus bersifat logis, kedua harus empiris, ketiga harus pragmatis. Logis artinya masuk akal, yang empiris artinya berbasis fakta dan data, pragmatis artinya penelitian ini harus ada kepentingan umat yang diperjuangkan, harus ada manfaatnya. Nah, Ba'lawi mengaku cucu Nabi dengan segala akhlak yang mereka pertontonkan, pendawiran wama syabaha yang terjadi di berbagai macam lapisan masyarakat, bukan hanya di kiai, di pejabat, di pengusaha, termasuk yang paling empuk itu kiai, karena kiai itu husnudonya tinggi, karena manhajnya manhaj ketum. Kalau yang manhaj ketum gampang ditipu, makanya jangan mau kalau dalam nasab ini pakai manhaj ketum. Ama ketum kita manhaj organisasi ikut beliau, tapi manhaj Ba'lawi jangan ikut ketum, karena kita bisa dijajah. Karena Ba'lawi itu hanya mau mengambil manfaat, mendawir, menekan, itu hanya kepada mereka yang masih husnudon. Kalau yang sudah merdeka,
proklamasi, saya keyakinan bahwa Balawi bukan cucu Nabi, itu gendamnya Balawi itu nggak bisa masuk ke kita. Gendam doktrinnya itu bahwa mereka cucu Nabi, kemudian mereka minta uang. Kalau misalnya nggak minta uang, kita ini sungkan, takut kualat, nggak barokah. Itu hilang apabila kita sudah proklamasi bahwa sesungguhnya Balawi bukanlah cucu Nabi. Hal-hal yang mengenai penelitian ilmiah dan lain-lain saya serahkan pada Kiai Iman. Udah beres itu. Coba, logis apa tidak orang yang mengaku cucu Nabi ini secara data di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah, mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama. Ali bin Abu Bakar, namanya Asakron nih, 895 Hijriah. Nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman Asigar bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad keempat katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad kelima. Di abad kelima sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad kelima itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah karangan Ismail Toba-Toba. Ismail Toba-Toba itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isanya disebut dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi 490 Hijriah karya Al-Umari tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'alawi, nggak ada. Kemudian naik ke abad ke-6 yaitu 597 Hijriah karangan seorang pakar usul fikih, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, punya berbagai macam kitab sejarah dan lain sebagainya. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Imam Al-Ar-Razi. Kalau dimutlakkan nama al-imam, qala al-imam dalam kitab-kitab usul fiqih, itu maksudnya adalah al-Imam Fakhrur Razi. Beliau menulis sebuah kitab berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah, wa hasala fihi anna aulada Ahmad bin Isa al-Muqibin munhasirun fi salasati bani. Anaknya cuma 3. Siapa? Muhammad, Ali, Husain. Itu 597 Hijriah beliau menulis kitab itu. Wafat 604 Hijriah. Beliau punya anak murid namanya Al-Fakhri, juga ngarang kitab namanya Al-Fakhri. Al-Marwazi nama murid beliau, itu 614 Hijriah. Di situ juga disebutkan nama Ahmad bin Isa, dan tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaid, punya cucu namanya Alwi. Tidak ada, mereka tidak disebut keturunan Nabi pada 614 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Asili 700 Hijriah. Kemudian ada kitab As-Sabatul Musan 787 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Talib As-Sugra 828. Ada kitab Umdatul Talib As-Sugra karya orang yang sama, Ibnu Ainabah 828 Hijriah. Sampai abad ke-8, abad 9 awal ini tidak ada orang yang menyebutkan ahli nasab itu bahwa
Ba'alawi, keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sudah ada itu di abad 9 itu, mereka sudah mulai mengaku sebagai turun Nabi. Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini sudah mengaku keturunan Nabi di abad 9. Tapi orang-orang Yamannya saja itu tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi di abad 9 itu. Maka saya sebutkan ada 550 tahun kosongnya riwayat antara pengakuan dan orang yang diaku. Orang yang diaku 345 Hijriah, mereka mengaku 895 Hijriah. Hitung pakai kalkulator 550 tahun. Itu kalau kita mau kasihan. Itu versi kasihan itu 550 tahun itu. Versi yang tidak kasihan dalam ilmu nasab itu, dalam ilmu nasab, sebuah kitab sejarah la yuqaddamu bihalin ala ma yusbituhun nasabun. Ilmu sejarah, sejarawan tidak bisa didahulukan dari apa yang telah ditetapkan oleh ahli nasab. Sedangkan Ali As-Sakran ini ngarangnya kitab sejarah tasawuf dan amalannya. Maka walaupun ada susunan dia menyebutkan nama-nama sampai Ahmad bin Isa, itu sebenarnya dalam ilmu nasab tidak dianggap sama sekali. Adanya nama mereka itu muncul dalam kitab nasab, dalam kitab Tuhfatut Talib 996 Hijriyah. Itu kalau dihitung 651 tahun. Cuma dalam kitab Tuhfatut Talib yang menyebut nama-nama mereka itu, Alwi sudah ada di situ tuh. Karena kan mengakunya 895 Hijriah. Kemudian 996 Hijriah ada masuk nama dia. Mereka belum ada di Tahrir. Mereka pindah dari India masuk itu sekitar abad sebelum abad 9 Hijriah, beberapa puluh tahun sebelumnya. Kemudian menyusun sebuah kekuatan di situ, kesejarahan, palsuin semua ulama-ulama di sana, direbut nasabnya orang, kemudian yang direbutnya itu diingkirodkan. Ini mereka kan nyantol ke Abil Jadid, ulama Hadramaut, Sarip Abul Jadid. Nasabnya diambil, Abul Jadidnya dihancurkan. Bahwa Abul Jadid ini tidak punya keturunan hari ini abad 9. Sama juga dengan Wali Songo. Wali Songo diambil itu sejarahnya, dibelokkan nasabnya ke Hadramaut, keturunannya dihilangkan bahwa mereka tidak punya keturunan. Ini yang akan terjadi kalau tidak ada bab nasab 2022 dan tidak ada Kiai Suparman Abdul Karim di Lampung. Ini yang akan terjadi karena beliau yang awal-awal mengambil nyamber itu dari Banten. Luar biasa, antara Lampung dan Banten persahabatan yang tiada akhir. Dari zaman dulu, dari zaman Sultan Maulana Hasanuddin, bukan di Banten dulu, punya istrinya di Lampung dulu. Di Lampung dulu, beliau itu punya istri di Lampung. Karena istrinya putih, anaknya putih, kemudian dia dinikahi nama ayahnya dengan anaknya Raden Patah Demak. Ya namanya orang Demak kan ya kayak orang Demak nih banyak tuh. Nah datanglah ini dari Lampung si putih ini. Siapa kamu? Haryadila. Siapa kamu? Saya anaknya Sultan Hasanuddin. Anak dari mana? Dari Lampung, istri Lampung yang gak ketahuan. Putih amat katanya nih. Akhirnya kata orang Banten, ini bukan anak orang, ini anak jin katanya. Jadi Sultan Hasanuddin lagi di hutan katanya nemu wanita cantik padahal bukan orang. Jadi jin, dia nggak sah jadi sultan, nggak bisa karena bukan sempurna manusia. Itu begitu politik zaman dulu tuh begitu, bikin hoak-hoak gitu, framing gitu, demi agar yang jadi sultan adalah anak dari Banten, Maulana Yusuf. Nah, tetapi persahabatan itu kemudian Maulana Yusuf menaruh anak-anaknya di Lampung. Kemudian Maulana Muhammad Nasruddin
perang dengan penjajah di Palembang. Palembang ini lagi mau dijajah nih sama musuh. Itu yang ngebantu dari Banten dengan Lampung. Lampung, siap kita perang membela Palembang. Dari Lampung, siap. Lah ini sekarang ini nih, jangan-jangan ini cucunya waktu dulu itu. Demikian nanti kita kembangkan. Nah satu lagi itu dari nasab, sejarah fiktif kan, orangnya nggak ada. Jangan hadarat pada orang-orang yang tidak ada. Nanti ngeliang-liang ininya nih, Fatihah kita kemana-mana nggak diterima langit, nggak terima bumi. Ila hadrati faqih muqaddam. Jangan hadaratin dulu, buktikan dulu ada apa tidak itu orang. Nggak ada. Orang sibuk ngomong faqih muqaddam kafir. Ditanya sama Gus Aziz Jazuli, Yai gimana faqih muqaddam, setuju nggak kalau dia kafir? Kata saya nggak setuju. Kenapa Yai? Karena memang orang kafir itu harus punya taklif, mukallaf, syahsun, harus ada jongotnya ini. Sementara faqih muqaddam itu laisa syahsan tarikhiyan, bukan manusia historis, tidak ada di masa lalu, namanya hanya ditulis saja, kemudian sejarahnya satu persatu dirangkai, diglorifikasi pada ratusan tahun setelahnya. Semakin lama semakin besar itu glorifikasinya, seakan-akan kemudian diyakini lebih dari orang-orang historis. Padahal orang ini sama sekali tidak ada. Tetapi kenapa hari ini orang kalau hadarat faqih muqaddam kerasa masuknya? Itu perasaan-perasaan input informasi yang selama ini menjejal di dalam alam bawah sadar. Karena manusia itu bahkan mengalahkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Demikian sementara nanti kita kembangkan di dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita memasuki termin kedua, yakni interaktif tanya jawab. Untuk termin pertama dari sisi kedua ini langsung kepada 3 penanya. Perkenalkan saya namanya Fadoli. Saya minta pandangan. Ini bagaimana cara menghadapi orang yang mengaku turunan Rasul? Kata Syekh Imam Ibnu Hajar, wajib bagi kita untuk memiliki sebuah kepedulian, kecemburuan terhadap nasabnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak bernisbah kepada Nabi seseorang kecuali dengan benar. Ada orang yang mengaku turunan Nabi, bagaimana sikap kita? Jangan langsung hormatin. Bahkan ada yang haram untuk kita menerimanya, sama dengan kedudukannya dengan hadis palsu. Hadis itu tidak boleh seorang khotib di dalam mimbar Jumat membawa hadis palsu kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Begitu pula dengan nasab palsu. Kita tidak boleh mengatakan Habib ini duriat Nabi, kata orang, tidak boleh. Tapi Habib ini duriat Nabi tapi palsu, begitu. Harus menyebutkan kepalsuannya itu. Begitu kita meneliti nasab-nasab yang mengaku kepada Nabi, apa hukumnya? Sama dengan meneliti orang-orang peneliti tentang hadis Nabi. Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari itu meneliti hadis Nabi? Karena hadis Nabi banyak yang memalsukan. Ada kepentingan madhab, ada kepentingan daerah, ada kan hadis-hadis tentang fadilah Syam. Nah, orang-orang Najd pengen juga ada hadisnya, bikin hadis palsu. Orang-orang dari daerah Maroko bikin juga, orang dari Banten, afdolun nasi fi Nusantara Banteniyun. Nah, bisa aja, tapi diverifikasi apa betul ini Nabi dulu pernah mengatakan demikian. Bagaimana caranya? Untuk meneliti hadis kita menggunakan cara verifikasi hadis. Adakah ittisalus sanad baina rawin wa rawin? Kemudian ma'qul apa tidak? Mukhalifun lil Quran apa tidak? Mukhalifun lil ijma apa tidak? Kalau mukhalifun lil qiyas fihi khilaf. Tapi mukhalifun lil Quran
dari sisi matanya itu jelas hadis itu merupakan ciri-ciri wadha, ciri-ciri palsu. Begitu pula dengan orang yang mengaku turunan Nabi. Lah orang mengaku turunan Nabi, ane cucu Nabi, ane mau haul abah, ane butuh sapi 3. Udah, kiai 1 supaya barokah pondoknya banyak santrinya. Kenapa sih sehari ini kiai-kiai itu masih ada yang menganggap dirinya banyak santrinya karena barokah itu? Karena mereka mengungkapkan keberkahan itu. Jadi ketika masuk ke dalam pikirannya kiai itu, yang sering ngomongin keberkahan itu adalah para kabib-kabib yang dawir ini. Jangan-jangan memang saya berkahnya dari dia, padahal keberkahan dia karena daripada doa gurunya, doa orang tuanya, doa masyarakatnya, doa muridnya. Itu seakan-akan dilupakan semua karena ibunya hanya mendoakan, tapi dia tidak pernah mengatakan ibu selalu mendoakan engkau supaya barokah. Tidak, gurunya juga begitu. Tetapi si kabib-kabib ini selalu mendemonstrasikan seakan-akan mereka lah orang yang paling berjasa bagi kita. Dan itu bukan hanya untuk level pondok pesantren, bahkan level Indonesia, level hari proklamasi, katanya itu berkah daripada Habib Alwi Kuitang, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda, dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya. Kalau Utsman bin Yahya dapatnya penangnya itu cuma 1, Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang dapatnya 2, dan ini bisa dikonfirmasi di Leiden Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak kiai-kiai ke perpustakaan Leiden yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, muncul itu fotonya dengan 2 bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional. Ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Seorang Balawi lagi dari Kalimantan, dia usulkan hampir aja 2021-2022 itu akan diangkat. Akhirnya turun para sejarawan, Profesor Anhar Gonggong. Ini bukan pejuang. Sultan siapa namanya itu? Sultan Hamid. Ini adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Itu sudah mau diangkat jadi pahlawan nasional. Karena apa? Bahaya kalau orang-orang yang tidak seharusnya menjadi pahlawan kemudian dianggap pahlawan hanya karena dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini adalah untuk sedikit demi sedikit mereka merampas daripada kesejarahan kita. Orang-orang yang dulu tidak pernah berjuang bahkan berada di dalam barisan Belanda kok hari ini pengen menjadi pahlawan. Pengkhianat masa lalu hari ini hanya dengan cerita palsu dan kualat modalnya kemudian akan menguasai daripada kesejarahan kita. Ini yang terjadi, Kiai Fadli. Jadi aneh cucu Nabi, mana susunan silsilahnya? Oh ini pakai muqaddam fiktif. Mana tes DNA-nya? G India, itu mah gitu orang Kaukasus. Mana sejarahnya? Kitab-kitab sejarahnya husnudzon aja, nggak mau. Begitu, itu harus tegas kita. RI, tadi ada yang bertanya, Kiai Fadli, ini kita harus jaga NKRI. Siapa orang yang lebih cinta pada NKRI daripada orang NU? Nggak ada. Kurang apa itu kita orang NU untuk bangsa dan negara ini? Kita 32 tahun tidak dikasih kesempatan apapun oleh negara. Apakah kita marah? Enggak. Bahkan kita yang 1984 mengatakan menerima ajas tunggal Pancasila, padahal ketika itu kita tidak diberi ruang apa-apa.
Seluruh orang-orang kaya di PBNU yang punya pabrik itu ditutup pabriknya, tidak punya akses 32 tahun di masa Soeharto. Tapi kita tidak pernah marah kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini. Semua peran-peran sosial, peran ekonomi, semuanya dihapus oleh negara pada saat itu kepada kita PBNU. Kita nggak pernah marah, bahkan kita menguatkan negara. Karena apa? Negara ini adalah sebagai sebuah wasilah kita untuk menjaga kedamaian bangsa, menjaga kedamaian umat Islam yang ada di atas negara ini. Jadi bukan hanya kekuasaan cara berpolitiknya NU, tapi bukan hanya politik kekuasaan, tapi politik kebangsaan. Apa artinya politik kebangsaan? Kita melahirkan pikiran-pikiran politik bagaimana bangsa Indonesia ini bisa aman, tentram, bisa makan, bisa minum, hak-haknya tidak bisa diambil orang. Coba kalau nggak ada polisi, orang punya motor bisa diambil. Coba lihat itu, kalau misalnya ada mobil bawa semangka jatuh, itu semua diguyur orang. Karena apa? Itu adat bahwa kalau jatuh begitu tidak diarah, tidak diambil lagi, maka diguyur. Kalau misalnya di Indonesia ini setiap komunitas tidak ada itu pemerintah, orang naruh motor ambil, ada orang bawa istri diambil, nggak ada polisi, nggak ada hukum kok. Maka negara ini adalah sebagai wasilah. Ad-daulatu wasilatun la ghayatun. Negara adalah wasilah, bukan tujuan. Maka bentuk dari sebuah negara sebenarnya bagi Nahdlatul Ulama tidak penting, tetapi fungsi-fungsi li salahid dunya wad din itu harus ada. Dan NKRI ini adalah saat ini yang terbaik bagi kita, bahwa NKRI telah mampu untuk memerankan dua tujuan utama daripada dibentuknya negara, yaitu li salahiddin wa dunya, untuk kepentingan agama dan dunia. Apa kepentingan agamanya? Kita begini aja nih lagi diskusi PWI, pondok-pondok pesantren Sepring Sewu, negara hadir. Kata siapa negara nggak hadir? Hadir negara itu. Lihat di belakang bapak-bapak polisi kita, dikasih rokok enggak sama panitia, suruh duduk begitu lama. Ini negara berarti sudah hadir. Negara hadir untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan yang hadir hari ini, tapi untuk kepentingan semuanya. Cara berpikir kita harus cara berpikir the founding father bangsa kita dan the founding father daripada Nahdlatul Ulama. Nah, kalau pemimpin negara kita mempunyai kesetiaan, itu kondisional. Tapi kecintaan dan kesetiaan kita pada negara ini bersifat final. Kalau kepada pimpinan negaranya kondisional. Kalau sesuai dengan kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan bangsa secara umum, kita dukung. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan bangsa secara umum dan lebih khusus kepentingan kita sebagai Nahdlatul Ulama, ya kita tidak dukung. Tetapi kita tidak mendukung hal-hal yang menjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Nahdlatul Ulama, tidak menjadi sebab kita memusuhi negara. Tidak bisa. Orang yang hari ini berbeda politik misalnya dengan pemerintah, kemudian dengan itu dia ingin menunjukkan bahwa kalau tidak kerjasama politik dengan aku, kamu akan menjadi chaos, kemudian dia tega membuat chaos ini bangsa dan negara, maka dia sama sekali tidaklah berjalan di atas jalan daripada the founding father Nahdlatul Ulama. Karena kalau kita berjalan di atas the founding father Nahdlatul Ulama, yang menjadi titik sentral fokus kita adalah bangsa. Bangsa ini bisa aman tentram, bisa makan, bisa minum dengan aman, bisa ngaji, bisa ibadah karena ada negara. Maka menjaga keamanan negara juga wajib.
sekarang lagi demo. Ini konstitusional demo. Tetapi kita juga harus paham apa yang telah diputuskan oleh pemimpin-pemimpin kita juga tujuannya untuk kepentingan kita. Yang paling berbahaya adalah kalau anak-anak kita masih sudah disusupi, kemudian pemimpin kita disusupi untuk bertindak anarkis terhadap anak-anak kita, atau anak-anak kita disusupi untuk bertindak anarkis untuk mengacaukan bangsa dan negara. NU di sini selalu berperan sebagai sebuah wasit untuk kedamaian dan perdamaian, keamanan, ketertiban bangsa dan negara kita. Termasuk bab nasab itu pun cara berpikirnya sama, Kiai Fudoli. Kita yang harus paham. Ini udah selesai, Mbak Lawi bukan cucu Nabi. Kita tidak perlu menyelesaikan masalah ini hanya dengan tepuk tangan. Ini murid-muridnya Ki Hasyim Mujadi semua. Ki Hasyim Mujadi itu begitu kalau ceramah. Yai, yang saya tanyakan, bagaimana saya ini murid atau santri dari Thariqah Sadiliyah, sementara mursyid sekarang sudah jelas banget melakukan pemalsuan makam dan banyak menyimpangkan sejarah. Apakah masih saya teruskan untuk Thariqah saya ini? Nah, bagaimana sanad Thariqah Sadiliyah? Masih diterusin nggak? Batal apa? Batal gitu. Udah. Gimana bayat baru? Udah nyari bayat baru tuh. Mbah Halwani, Abuya Dimyati, na'rifu solahahum, na'rifu quwwata yaqinihim. Daripada kita berthariqah silsilahnya ada orang fiktif nanti, bahaya juga. Ngapain ada fiktifnya? Ya kan saya juga thariqahnya dari Banyumas juga ada. Saya thariqah Khalidiyah Naksabandiyah dari Mbah Malik, bapaknya Mbah Malik, Mbah Ilyas. Lah Mbah Malik itu thariqahnya Qadiriyah Naksabandiyah. Bagaimana dia katanya mengambil dari Mbah Malik tetapi dapatnya Sadiliyah? Aneh bin ajaib. Tanya tuh sama keluarganya yang ada di sana. Alhamdulillah, saya juga ikut di Qadiriyah Naksabandiyah. Masya Allah. Berarti mayuh ceritanya itu. Ya udah, yang satu itu batalin aja udah. Ya, ngapain? Cuma harus istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dambin adimin wa tarikat palsu. Sesudah istighfar begitu baru jangan diingat-ingat lagi yang lalu, biar berlalu. Faqad madha ma madha. Juga dalam hati kita nggak perlu ada kebencian, nggak perlu. Yang penting mereka mengakui bi annaka lasta min dzurriyyatin nabi. Cukup itu. Karena dengan itu aman semua, sentosa masa depan anak-anak kita. Nggak bakal kayak kita lagi nasibnya dibodoh-bodohin terus begini. Saya itu membayangkan kalau misalnya kita ini tidak teguh hari ini, maka 100-200 tahun lagi anak cucu kita seperti kita dan kakek-kakek kita lagi jadi korban. Bahaya. Gak mau saya anak-anak cucu saya nanti dijadiin kayak kita, kayak orang tua kita kemarin-kemarin, dihina-dina. Ada beberapa YouTube itu orang yang ngaku turun Wali Songo, ya karena namanya keturunan Wali Songo, keturunan Nabi, dia pakai Habib, dipukulin orang aja, dipukulin. Ente ini katanya, kata Imam Malik, siapa orang yang mengaku turunan Nabi maka yudrabu wa yushhur wa yusharu hatta yatuba. Dia harus dipukul dan dipiralkan sampai dia bertobat. Karena dia mengaku-ngaku turunan Nabi, bukan turunan Nabi. Kata dia tuh sama kiai itu, kiainya nggak berani ngelawan.
ini sama cucu Nabi juga. Tapi sekarang sudah tahu dia bukan cucu Nabi. Kalau mau jangankan ngegaplok begitu, nyelentik aja mungkin udah mati tuh orang. Kalau sekarang itu nggak bakal itu. Karena apa? Orang-orang kita sudah punya energi kekuatan. Nggak bisa lagi itu disembarangin, dihina-dina, nggak bisa. Dulu siapa sih lidahnya yang paling tajam menghina-hina kiai-kiai NU? Mereka. Iya banyak. Rizik Syihab menghina Kiai Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu. Buta mata, buta hati. Setiap apa saja keputusan PBNU selalu dikomentari, selalu di framing negatif untuk menjauhkan Islam dari PBNU. Kiai Isamuddin ini salah satu korban yang dianggap mereka sudah murtad. Yai Said Agil Siraj beberapa tempat mau ceramah ditolak oleh mereka. Gus Nuril lagi ceramah diturunin masa lalu itu oleh mereka. Bahkan ada kabid di Bogor itu berpesan pada jamaahnya, jangan masukkan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ke Ansor Banser, jangan. Islam Nusantara, ANUS, aliran Nusantara. Itu mereka dulu. Sekarang mah nggak diundang aja. Kemarin datang ke PBNU itu. Kemarin LDNU bikin acara ngundang Rhoma Irama. Itu Habib itu ada yang datang sengaja, nggak diundang juga. Untuk apa? Supaya nempel bernaung di gedung PBNU. Framing kebetulan ada Mukibin di PBNU-nya. Ini yang selalu ngasih informasi. Ada acara, ada Rhoma Irama nanti supaya kelihatan duduk bareng. Ini ada Kiai Anu nanti supaya kelihatan duduk bareng. Ini ketum mau datang, Habib suruh duduk supaya kelihatan bareng sama ketum yang husnudon itu. Nah ini dikerjain. Jadi ada intel dia itu di PBNU itu. Akhirnya kelihatannya seperti itu. Padahal apa yang nampak bukan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang nampak bukan apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus yakin bahwa orang-orang tua kita di PBNU pun sayang pada kita, tidak mau kita warga NU ini dijadikan bancakan oleh orang-orang yang mengaku cucu Nabi palsu itu. Sama, cuma caranya beda. Selagi orang tua kita pura-pura nggak ngerti di depan publik, kitanya juga pura-pura nggak ngerti juga. Kayak begini ngomongnya. Jadi semuanya apa menapaki perannya masing demi apa? Kemaslahatan kita bersama, juga demi kemaslahatan NKRI. Rhoma Irama kan sampai nangis. Kenapa Rhoma Irama nangis itu? Karena dia terharu pada Habib yang ada di sebelahnya itu baik sekali. Rhoma mau ini ngambil tisu, diambilin, ini Bang Haji gitu. Jangan batalin lagi ya dalam hatinya.